kali ini kita akan membahas tentang distribusi peluang marginal. Apa sih definisi dari distribusi peluang marginal itu sendiri? Nah, apabila kita mempunyai distribusi gabungan dari dua peubah acak X dan Y bisa diskrit atau kontinu, maka kita dapat menentukan masing-masing dari peubah acak, yakni peubah acak X dan peubah acak Y. Distribusi inilah dinamakan distribusi marginal. Baik, untuk lebih memahaminya, kita dapat belajar mengenai peluang distribusi marginal diskrit, sebagaimana bisa dilihat rumusnya sebagai berikut. Untuk lebih lengkapnya, silakan simak beberapa soal pembahasan tentang peluang distribusi marginal diskrit. Untuk soal yang pertama, seperti yang kita ketahui definisi peluang marginal. Jika kita mau mencari fungsi peluang marginal dari peubah acak X, berarti semua peubah acak Y-nya itu disigmakan atau dijumlahkan, begitupun sebaliknya, P2Y. Nah, di soal diketahui, misalkan X dan Y mempunyai fungsi kepadatan peluang bersama sebagai berikut. P X, Y sama dengan X tambah Y per 21, di mana X-nya sama dengan 1, 2, dan 3, dan Y-nya 1 dan 2. Lalu yang ditanyakan, carilah fungsi kepadatan peluang marginal dari X. Kita jawab A dengan rumus P 1X sigma dengan Y batasnya 1 sampai 2. Fungsinya X ditambah Y per 21. Kita masukkan nilai Y-nya, yaitu 1 dan 2, X tambah 1 per 21 ditambah X plus 2 per 21. X ditambah X yaitu 2X, 2 tambah 1 sama dengan 3 per 21. Nah, kita udah dapatkan peluang dari P 1X-nya yaitu 2X plus 3 per 21. B, marginal dari Y. Berarti P 2Y sama dengan sigma X-nya dengan batas 1 sampai 3. Fungsi peluangnya X ditambah Y per 21. Kita ganti nilai X-nya dengan 1 ditambah Y per 21 ditambah 2 plus Y per 21 ditambah 3 plus Y per 21. 1 tambah 2 tambah 3, 6. Y tambah Y yaitu 3Y per 21. Nah, kita dapatkan peluang P2Y-nya yaitu 6 plus 3Y per 21. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, P-nya sudah diketahui yaitu X-nya sama dengan 3. Kita masukkan ke rumus ini C-nya, yaitu P1X-nya 2X plus 3 per 21 dengan X-nya dengan X sama dengan 3. Jadi kita masukkan X-nya 3 plus 3 per 21. 2 kali 3, 6. 6 tambah 3, 9 per 21. Lalu untuk D, kita ketahui P2Y sama dengan 6 tambah 3Y per 21 dengan Y yang sudah diketahui yaitu 2. Kita masukkan 2. 6 ditambah 3 dikali 2 per 21. Jadi 12 per 21. Nah, untuk membuktikan dengan ketentuan sigma P1X sama dengan 1, kita buktikan pada rumus yang sudah diketahui di A. Fungsi yang sudah diketahui di A ini, yaitu 2X plus 3 per 21. Nah, kita sigmakan dengan X-nya batasnya 1 sampai 3. Lalu kita ganti nilai X-nya dengan 1. Berarti 2 kali 1, 2. Ditambah 3, 5. Kita ganti X-nya dengan 2. Berarti 2 kali 2, 4. Ditambah 3,
7. Terus, misalkan kita ganti X-nya dengan 3. 3 dikali 2, 6. Tambah 3, 9. Per 21. Nah, 5 tambah 7 tambah 9 yaitu 21 per 21. Nah, jadi hasilnya 1. Nah, sifat ini memenuhi yang namanya peluang. Bisa dicari juga Y-nya seperti yang ini bakal akan ketemu 1 juga. Contoh soal yang kedua, diketahui 2 biji bunga dipilih dari sebuah kotak yang berisi 10 biji bunga, di mana 4 diantaranya adalah biji bunga merah dan 6 lainnya adalah biji bunga biru. Misalkan X menyatakan banyaknya biji bunga merah dan Y-nya banyaknya biji bunga biru. Tentukan distribusi marginal dari X dan Y. Kita tentukan dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya berarti kan 10 dikurangi 2, karena 2 biji. Kita mengambil 2 biji aja, berarti banyaknya anggota sampelnya 10 kombinasi 2. Jadi 10 faktorial dikurangi 10 dikurangi 2, 8 faktorial dan 2 faktorial. Hasilnya 90 dibagi 2 yaitu 45. Kita dapatkan ruang sampelnya yaitu 45. Seperti yang sudah disajikan tabel distribusi marginal, kita cari. Misalkan X-nya terambil itu biji bunga merah, berarti kan kemungkinannya misalkan X-nya merah, kemungkinannya yaitu bisa 0, 1, 2. 0 itu artinya nggak ada yang kepilih, 1 merah saja atau 2 saja, dan Y-nya terambil biji biru, biji bunga warna biru sama yaitu 0, 1, atau 2. 0. Terus kita cari isi tabelnya. Misalkan kita mencari P-nya 0,0, berarti tidak ada yang terambil merah maupun biru, berarti kita isi 0. Terus ketika P-nya 1,0, berarti kemungkinannya merah bisa terambil 1, merah terambil 1, dan biru tidak terambil, biru 0. Berarti kita isikan pada kolomnya 0. Terus saat kita mencari P-nya 2,0, berarti merah yang terambil 2, yaitu seperti yang diketahui di soal, merah itu ada 4 biji, berarti 4 kombinasi 2 sama dengan 6. Jadi P 2,0 sama dengan 6 per 45, ruang sampelnya sebagai ruang sampel. Terus saat kita masukkan 6/5 pada tabel distribusinya, terus pada saat birunya 1 dan X-nya terambil 0, maka hasilnya 0. Saat X merahnya terambil 1 dan birunya terambil 1, maka 4 kombinasi 1 yaitu 4, dan biru sebagai merah, dan biru 6 kombinasi 1 sama dengan 6 sebagai biru. Lalu 4 dikali 6 per 45, jadi 24 per 45. Kita taruh di tabel distribusi yaitu 24 per 45. Saat P-nya 2,1, berarti kemungkinan merahnya didapatkan merah 2, biru 1.
Nah, ini tidak memenuhi karena kelebihan yang kita di soal minta yaitu cuma 2. Ini kelebihan jadi 3, maka ini bisa diisikan 0. Nah, saat P-nya 0,2 berarti 2 yang terambil biru dan merahnya tidak terambil. Berarti P0,2 biru terambil 2. Berarti banyaknya cara yaitu 6 kombinasi 2 sama dengan 15. Jadi P0,2 sama dengan 15 per 45. Kita bisa isikan di kolom sini 15 per 45. Nah, saat P1,2 ini kan lebih lagi karena hasilnya 3, berarti kita isikan 0. Terus ini juga lebih lagi karena merah 2, biru 2, tidak memenuhi karena 4. Seharusnya kan 2, berarti kita isikan bisa 0. Nah, kita udah ketemu lah FY-nya yaitu 15 per 45, 24 per 45, 6 per 45, dan di sininya FF-nya juga ini 6 per 45, 24 per 45, dan 15 per 45. Misalkan kita jumlahkan 6 tambah 24 tambah 15 yaitu 45. 45. Nah, ini juga sama jumlahan 15, 24 ditambah 24 tambah 6 yaitu 45 per 45 dan hasilnya akan 1. Seperti yang kita tahu tadi, definisi pada peluang marginal yaitu PX-nya sama dengan 1.